Hadir ya, kita undang secara pribadi aja, diundang oleh DPR. Kita sudah tidak punya kewenangan lagi untuk membopong atau menggeret si Vijay di rumahnya untuk hadir di sini. Kecuali yang memiliki kewenangan itu adalah sudah kepada APH murni. Jadi kalau di sini ya kita tetap merespon penyelesaian politis. Ya. Jadi jangankan persoalan rakyat yang banyak ya, persoalan pribadi saja bisa dilaporkan di DPR ini. Dalam konteks DPR menjembatani, memfasilitasi. Jadi jangan kaku memahami aspirasi hanya untuk orang banyak saja, tidak. Jadi persoalan rumah tangga pun DPR ini bisa menyelesaikan. Ya, dengan tentu saja dengan para pihak yang berwenang. Jadi sekali lagi pimpinan, kami mendesak untuk secepatnya berkoordinasi dengan pimpinan DPR untuk bersurat lagi, mengundang, buatkan jadwal karena kami juga ini adalah korban dan banyak lagi orang-orang yang bukan segini yang menjadi korban asuransi di kabupaten kita ini, banyak. 502 orang. Ya makanya ya saya pun merasa dia menjadi korban. Ya. Menenggahi dalam asuransi sebenarnya. Jadi kemarin saya datang ke ya dengan tidak bermaksud menggosipin lembaga asuransi Bung Vijay. Kemarin saya datang ke Bima untuk asuransi Sunlight. Ya, untuk asuransi Sunlight, kebetulan yang punya polis ini Haji Jaya dari mantan anggota DPR Pokok O ya. Jadi beliau ini sudah menyelesaikan pembayaran sebanyak 30 juta. Nah, kita ke sana, kita mau klaim gitu. Kita mau klaim kita mau klaim ke sana. Nah, ternyata Amposin ngata, mapiti di sebenarnya ngaku, apa nah? Untuk melakukan koordinasi ulang dengan pimpinan DPRD Lumpur untuk melakukan undang-ulang lagi, dipanggil lagi pihak AJB Kecamatan Lumpur, Region Bali dan AJB Pusat Jakarta. Terima kasih. Mohon maaf, wabillahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar, masih ada satu anggota DPR mungkin itu saja jawabannya itu berarti. Nah, maksudnya kita di sebentar maksudnya kita pimpinan kita tuangkan ide-ide kita ini di sini, bukan sama ini kita sama-sama curhat, maksudnya bukan curhatnya yang kita membuat dengarkan ini. Kita tuangkan ide-ide kita ini, ide-ide maju kreativitas kita ini. Kenapa saya harus dari dua pendapat anggota dewan ini sudah lain menurut saya. Artinya kelembagaan DPR ini tidak harmonis lagi. Bagaimana kita mau memperjuangkan rakyat? Sementara dari pihak PKS tadi mengatakan ada kewenangan kita. Di sisi lain beliau mengatakan yang lain juga. Nah, maksudnya saya ini teman-teman ini bagaimana kita tuangkan ide dan gagasan yang kreatif agar tindakan kita ke depan ini lebih progres. Dari sekian banyak anggota dewan yang memberikan pengarahan barusan itu, misalkan satu, kenapa saya singgung OJK tadi? Karena kami rasa hari ini bahwa OJK Provinsi NTB itu telah masuk angin kaitan dengan persoalan Bumi Putra ini. Karena tentu begini, setiap usaha yang kita bangun hari ini tentu harus melalui pemerintah. Dan ada beberapa regulasi yang kita cetuskan di situ. Nah, mungkin pihak DPR hari ini bisa menekan Bumi Putra ini walaupun tidak dengan tubuh Bumi Putra, minimal di OJK-nya. Itu satu poinnya. Maksudnya mohon maaf bukan melemahkan pihak DPR hari ini. Akan tetapi agar kita semua hadir di sini untuk bagaimana menyelesaikan persoalan masyarakat yang banyak. Dari tadi kita ini hanya curhat-curhat. Perlu diundang OJK, pimpinan OJK Provinsi NTB mengeluarkan pernyataan bahwa kami tetap melakukan pemantauan terhadap Bumi Putra.
Malahan kami sudah melakukan konfirmasi sampai pusat itu bahwa PT Bumi Putra ini internalnya lemah, sehingga kami tetap memantau agar Bumi Putra ini tetap melakukan operasi aktif. Akan tetapi hari ini jujur saja di bidang sidang beserta anggota, realitanya dari sebanyak 300 yang selesai kontrak mungkin yang selesai kontrak karena di sana itu tidak ada perjanjian. Setelah mereka menyelesaikan kontraknya 15 hari kemudian dibayarkan. Akan tetapi diakali oleh pihak PT Bumi Putra ini dibuatlah semacam antrian, sistem antrian ini tidak menentu waktunya. Kita katakan nomor 20 berapa ini tidak ada. Bahwa mereka pimpinan sidang dan sama-sama anggota lintas komisi, bapak-bapak, ibu-ibu dalam hal ini yang tergabung dalam LKPP bersama LKPP. Terima kasih. LPKPK. Terus kami sampaikan, saya mewakili teman-teman dari fraksi P3 dalam hal ini sekretaris fraksi P3. Hari ini adalah sebuah berita yang bagi kami, menurut kami, bahwa kasus angsudasi kita bersama pemerintah hari ini ibarat sebuah pesawat yang kita memiliki pilot yang lama-lama dan setiap saat akan yang tiap hari bahan bakarnya mulai menipis. Oleh karena itu, hari ini agenda sebenarnya supaya agenda ini lebih sempurna lagi. Saya sepakat dengan teman-teman dari fraksi PKS tadi, dari teman-teman PKS tadi, mereview ulang apa yang bisa kita hasilkan hari ini. Syafaat apa, kata BC apa, rekomendasi apa yang bisa kita hasilkan. Oleh karena itu, saya berharap untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk sama-sama bersabar memberikan ruang waktu kita sehari-hari untuk pihak-pihak yang diundang. Ini kan satu arah. Oleh karena itu, saya berharap komitmen kami yang berada di tanah rumah rakyat ini, kita bersama rakyat itu harus dipegang bersama. Terkait teknis, OJK adalah hari ini adalah sebuah lembaga pemerintah. Bukan saja kasus bunuh hari ini Asabri, angkanya lebih fantastis lagi. Ini saya akan bacakan supaya kita sama-sama kita buka share informasi yang terbaru bahwa kalau tidak salah ini dirilis oleh berita JPNN, nama Pos Group. Artinya secara kredibilitas berita ini bisa kita pegang. Tapi itu sebelum ke sana, mari kita sama-sama lah kita menggunakan koridor lah, bahwa di lembaga DPR ini lembaga yang hari ini yang kita semua tahu mata dohnya hanya memediasi, bukan memvonis sebuah persoalan. Oleh karena itu harapan besar terima kasih hari ini terus kita hadir untuk memecahkan persoalan ini tidak sedikit ditilik oleh Bumi Putra. Oleh karena itu mari on the track, kembalikan dulu ke mula. Kita mau memutuskan dari apa yang bisa kita ambil, rekomendasi apa dari waktu kita. Itu saja pimpinan sidang. Kami dari fraksi P3 siap habis-habisan untuk mencari, memburu AJP sampai lubang. Terima kasih. Pihak itu sudah lengkap, pihak rekomendasi ya. Karena kemarin itu pernah kami share di pimpinan. RDPU ini akan diagendakan ulang karena hasil RDPU pada hari ini bila perlu ditambahkan kejaksaan dan penyelesaian ada, maka kita akan mengambil kembali pihak-pihak yang bersangkutan atau berpal dengan urusan ini dan akan kita lakukan secepatnya. Dan undangan kita akan
melayangkan menunggu balasan dan menunggu balasan undangan dari Bumi Putra. Justru jawaban dari kita kandidatnya, melakukan RPU hari ini sama percuma sebenarnya. Tapi karena ada masukan lebih jelas dan kita mengerti semua, berarti sudah terisi semua. Lalu apapun kekurangan di saya, ya kekurangannya. Dan sekarang yang kita tambah ini dalam undangan kemarin Kapolri dengan OJK ya. OJK sama kejaksaan. OJK, kejaksaan Kapolres. APH. Dan itu saja mungkin yang rapat hari ini penyelesaiannya. Dan kemungkinan minggu depan kita lakukan pemanggilan kembali. Dan kita akan bersama dengan pimpinan DPR untuk bagaimana konsultasi kembali urusan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat Pimpinan, sekali lagi sebelum ditutup, saya ingin menyampaikan waktunya itu harus pasti biar kami juga tahu. Ya, karena memang keluarga ini Terus sih yang kedua, pimpinan Begini, sudah kita paham kita. Om. Sebenarnya persoalan mau diminta itu kepastian harinya itu. Tapi ini persoalan kita harus menunggu dulu. OJK Dongpo ini menerima balasan dari provinsi. Kami akan tetap melakukan koordinasi dengan di sana, menunggu kepastian apakah sudah bisa diundang besok hari Senin, Selasa, Rabu sampai Kamis. Jadi untuk hari pastinya kami tidak bisa menjaminkan itu karena ini persoalan masih harus dijawab di kantor wilayahnya. Sudah dibacakan Ya, tinggal anu saja, sering-sering anu kita saling dalam berkoordinasi. sebuah undang yang akan ditentukan besok atau lusa itu yang kami harapkan nanti alasan-alasan plastik itu karena hasil konfirmasinya beberapa bulan kemarin itu mengapa mereka sampai dengan detik ini tidak mengamini atas apa yang menjadi harapan Pak Jarod, karena alasannya mereka akan segera melakukan sebuah konfirmasi dengan pihak Polri itu sendiri. Dan itu artinya sebuah harapan kami pada hari ini, mau tidak ada Polri, mau tidak ada OJK, yang terpenting besok atau lusa pada saat di RPU jilid 2, mana sangat berharap mungkin yang putra yang ada di Kabupaten Luku pada hari ini bisa hadir. Ya, jadi semua karena kita rasa diri dia menghormati kita dengan hadirnya surat ini berarti dia menghormati. Pertama, kedua, setelah menunggu jawaban atau balasan ini baru kita berani melakukan untuk memanggil kembali OJK atau Bumi Putra ini berani bertanggung jawab karena memang adanya surat jawaban ini, itu maksud saya. Maka kemungkinan minggu depan akan kita panggil kembali seandainya ada balasan ini. Tetap kita lakukan, akan berjuang demi rakyat. Dan hal ini saya akan berusaha semaksimal dan akan saya konfirmasi kembali dengan pimpinan DPR untuk menyelesaikan hal ini secepatnya. Dan saya mewakili sebenarnya untuk rakyat, bukan hadir di sini untuk bermain-main. Dan kita yang ini akan melakukan kepentingan rakyat. Itu aja, terima kasih dan rapat ini saya tutup dan rapat selesai. Terima kasih. Akan diambil oleh DPR ini gimana nih? Akan memanggil segera mungkin untuk DPR kembali Secepatnya untuk melakukan pemanggilan terhadap Bumi Putra itu sendiri. Bumi Putra. Terus gimana menurut DPR sendiri apa yang dilakukan oleh Bumi Putra ini terhadap 500 lebih orang korban? Karena dengan adanya kelalaian kecurangan dilakukan Bumi Putra, maka DPR serta pemilik saham yang berada di sana menuntut secara aturan hukum. Itu artinya langkah selanjutnya akan memanggil Bumi Putra Akan memanggil Bumi dan Putra pihak-pihak terkait. Siap. Siap.